Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Evangelia Dwilda Ferdinandus, bidan Magister Kesehatan, salah satu dosen dari Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran Program Studi Pendidikan Profesi Bidan. Perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu. Saya ditugaskan untuk membantu mengajar beberapa mata kuliah. Salah satu mata kuliah yaitu pelayanan kontrasepsi dengan kode mata kuliah KBL 502. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan 3 SKS pada semester 2 pendidikan profesi bidan. Sebagai pendukung pengajaran pada mata kuliah ini, saya telah mengikuti pelatihan teknologi pelayanan kontrasepsi terkini bagi dokter dan bidan. Mata kuliah ini membahas penerapan sikap profesional dalam memberikan pelayanan kontrasepsi yang komprehensif dengan pendekatan clinical reasoning cycle. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memberikan berbagai metode pelayanan kontrasepsi komprehensif dan sesuai kebutuhan individu dalam pelaksanaan promosi kesehatan, upaya preventif, deteksi dini, screening, serta pendokumentasian pelayanan kontrasepsi dan mengevaluasi mutu pelayanan kontrasepsi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas asuhan kebidanan secara menyeluruh. Referensi yang saya gunakan beragam, di antaranya esensial kompetensi for midwifery practice, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta hasil publikasi yang saya lakukan terkait efektivitas kontrasepsi implan, dan masih ada beberapa referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini. Metode pembelajaran yang digunakan bersama pembimbing klinik serta pembimbing akademik yaitu menggunakan conference pre dan post di awal dan di akhir stase, case method, team-based project, pembelajaran kolaboratif, bedside teaching, simulasi, jurnal review, dan reflective learning. Bentuk pembelajarannya yang digunakan adalah praktek klinik atau magang, simulasi, tutorial, responsi, seminar, penyuluhan terkait pelayanan kontrasepsi. Penilaian pada mata kuliah ini berdasarkan RPS yang dilakukan bersama pembimbing klinik dan akademik, di mana penilaian berdasarkan hasil, proses, dan capaian kompetensi mahasiswa. Penilaian pembimbing klinik dan akademik masing-masing sebesar 45% dan 10%-nya adalah penilaian OSCE. Penilaian pembimbing akademik terdiri dari 30% yaitu proses praktek klinik, case method, dan team-based project, 20% laporan seminar kelompok, 20% laporan asuhan kebidanan, serta pembimbing klinik dan akademik melakukan penilaian yang terdiri dari 30% proses praktek klinik, case method, dan team-based project, dan 20% laporan seminar kelompok, 20% laporan asuhan kebidanan individu dan capaian kompetensi, serta 30% mini CX, ujian skill lab, dan ujian lisan. Pada mata kuliah ini, saya membantu untuk melakukan diskusi kasus dan simulasi terkait pemasangan implan 2 batang kepada mahasiswa profesi bidan. Kegiatan ini dilakukan di minggu pertama praktek klinik di mana mahasiswa sudah mendapatkan kasus terkait pelayanan kontrasepsi. Metode simulasi pada pemasangan implan 2 batang merupakan kreativitas yang saya lakukan di mata kuliah ini. Setelah mahasiswa melakukan diskusi kasus, saya mengajak mahasiswa melakukan simulasi pemasangan implan 2 batang dengan menggunakan media pembelajaran loh teknologi high fidelity, di mana memberikan gambaran dengan mudah kepada mahasiswa terkait metode pelayanan kontrasepsi implan. Pada mata kuliah ini, saya membantu untuk melakukan diskusi kasus dan simulasi terkait pemasangan implan 2 batang, di mana mahasiswa akan bersama-sama melakukan simulasi. Kegiatan ini sesuai dengan kontrak perkuliahan yang telah disepakati di awal stase. Selain itu, saya juga menggunakan media PowerPoint, video prosedur pemasangan dan alat serta bahan untuk pemasangan implan, dan pembelajaran diskusi kasus bersama berbasis digital yang dapat diakses mahasiswa secara mandiri melalui Hebat e-learning uner.ic.id. Penilaian saya lakukan sesuai kontrak
perkuliahan, yaitu untuk tatap muka kali ini dengan case method dan simulasi pemasangan implan 2 batang. Penilaian kognitif dilakukan melalui kemampuan diskusi kasus kelompok. Untuk aspek keterampilan, saya menggunakan skenario dan checklist observasi dan simulasi, termasuk teknik aseptik, prosedur pemasangan, komunikasi edukatif, dan pemasangan implan. Selain itu, umpan balik diberikan secara langsung untuk mendorong perbaikan diri dan peningkatan keterampilan klinik. Demikian deskripsi mengenai pengajaran dan mata kuliah yang akan saya presentasikan. Mari kita simak terkait video pengajaran yang saya lakukan, yaitu diskusi kasus dan simulasi pemasangan implan 2 batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, baik. Sebelumnya sudah kenal Bu Eva ya. Jadi Bu Eva di sini membantu untuk mengajar di program studi pendidikan profesi bidan, jadi untuk mata kuliah pelayanan kontrasepsi. Nah, untuk tatap muka yang kedua, saat ini adalah diskusi kasus dan simulasi pemasangan 2 batang. Ya, sebelumnya ini kalian sudah minggu pertama di klinik ya, kebetulan di Puskesmas Jagir ya? Ya, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul hari ini untuk membahas tentang kasus yang sudah kalian dapatkan dan melakukan simulasi ya. Nah, untuk tujuan hari ini, tujuan pembelajaran hari ini, di akhir sesi ini, yaitu tatap muka yang kedua, di minggu pertama, sesuai RPS, mahasiswa pendidikan profesi diharapkan mampu menganalisis kasus terkait pemasangan implan 2 batang, serta melakukan simulasi pemasangan implan 2 batang. Sebelumnya, di sini ada yang sudah pernah melakukan pemasangan implan. Izin berpendapat Bu, saya sebelumnya di Puskesmas Jagir sudah melakukan pemasangan implan, tetapi untuk pemasangannya sendiri saya hanya sebagai observer. Untuk pemasangannya masih didampingin oleh bidan yang ahli dalam pemasangan implan, tapi di situ saya ada sedikit membantu. Jadi sekilas tahu tentang pemasangan implan tersebut Bu. Oke, baik ya, luar biasa. Luar biasa ya Melsa, jadi sudah punya pengalaman memasang walaupun masih observasi ya. Luar biasa ya, Bu Eva berharap kalian semua punya pengalaman nanti setelah selesai dari praktek klinik mampu melakukan pemasangan gitu ya. Jadi memang pemasangan implan ini tidak bisa langsung mandiri gitu ya. Yang pertama melihat dulu. Selanjutnya mendampingi, membantu observer gitu ya, membantu. Setelah itu baru melakukan pemasangan gitu ya. Jadi hari ini makanya kenapa kita akan melakukan diskusi, setelah itu melakukan simulasi bagaimana sih cara pasangnya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya. Nah, ini diskusi kasus terkait pemasangan implan 2 batang. Tadi kan sudah ada beberapa yang punya pengalaman melakukan pemasangan walaupun masih observer. Ya, mungkin ada dari kalian yang ingin menyampaikan kasus yang kalian temukan saat di Puskesmas terkait pemasangan implan 2 batang. Monggo silakan. Oke. Ya. Ya, Bu izin menyampaikan hasil dari saya kemarin ya Bu ya. Jadi saya kemarin waktu praktek di Puskesmas Jagir, alhamdulillah sudah dikasih kesempatan buat memasang implan Bu sama bidannya. Jadi ada pasien datang ke Puskesmas dengan suaminya, beliau mengatakan ingin melakukan pemasangan kontrasepsi. Awalnya bingung ya Bu ya, akhirnya dikasih tentang semua jenis kontrasepsi dan efek sampingnya. Kemudian ibunya melakukan diskusi dengan suaminya bahwasanya memilih untuk melakukan pemasangan KB implan 2 batang. Kemudian habis itu setelah dilakukan diskusi sudah setuju ya Bu ya, akhirnya ibunya itu menandatangani lembar inform consent dan dilakukan persiapan alat dan dilakukan pemasangan. Nah, sampai dari ini sudah dilakukan pemasangan, sampai sekarang pun saya masih mendampingi ibunya Bu, karena apa? Ibunya itu mengalami ketakutan dari efek samping kenaikan berat badannya, begitu Bu. Oke, baik, terima kasih Lala ya, sudah memberikan kasus yang ditemukan dan sudah mencoba ya. Gimana perasaannya waktu itu? Deg-degan, tegang Bu. Oke, jadi memang pemasangan implan itu harus dilalui dengan anamnesis terlebih dahulu. Sebelum dilakukan pemasangan,
Setelah anamnesis, pemeriksaan, kita lakukan informed consent, baru dilakukan pemasangan. Nah, pemasangan implan 2 atau 1 batang ada sedikit perbedaan. Ketika pemasangan implan yang 1 batang itu hanya memang 1 dan tidak ada perpindahan tempat lagi. Tapi kalau untuk 2 batang, walaupun di irisan yang sama, tapi kita sedikit menyerongkan untuk trokatnya. Seperti itu. Oke? Ya, baik. Terima kasih Lala. Kita tinggal menanggapi ya. Mungkin ada dari mahasiswa yang ingin memberi tanggapan terkait pemasangan yang dilakukan oleh Lala. Oke? Ya, silakan. Ya, izin menanggapi dari yang disampaikan oleh Sri Rezeki ya Bu ya. Yang disampaikan oleh Lala bahwasanya ada keresahan pada akseptor implan terhadap berat badannya. Nah, sebenarnya di lapangan juga saya juga ingin tahu gitu Bu, untuk perbedaan efek sampingnya ketika akseptor tersebut menggunakan 1 batang dan juga 2 batang itu terhadap peningkatan berat badannya itu seperti apa gitu? Apakah ada perbedaan? Gitu? Oke, baik. Terima kasih Ima. Jadi Ima tadi bertanya ya tentang bagaimana sih efek samping terkait perubahan berat badan ya, khususnya pada implan 1 atau 2 batang gitu ya, Ima ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada dari mahasiswa yang mau menjawab sebelum kita diskusi lanjut, monggo. Silakan Dina ya. Ya, izin menjawab Bu. Ya. Untuk akseptor implan itu sendiri memang ada peningkatan berat badan setelah pemasangan. Namun untuk perbedaan antara 1 batang dan 2 batang, saya belum menemukan literaturnya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi berdasarkan penelitian yang kebetulan saya dan tim dari Fakultas Kedokteran itu melakukan penelitian pada ibu yang dilakukan pemasangan implan 1 batang dan pada ibu yang dilakukan pemasangan implan 2 batang itu tidak ada perbedaan signifikan gitu yang dilakukan terkait perubahan berat badan dan siklus haidnya gitu, sehingga tugas kita sebagai bidan itu bisa menyampaikan juga evidence base-nya bahwa ibu tidak perlu khawatir ketika dia memilih implan yang 1 batang atau yang 2 batang gitu. Nanti berat badan saya seperti ini, dan itu sudah terbukti bahwa memang tidak ada perbedaan yang signifikan seperti itu. Oke, baik, itu tadi diskusi kita ya terkait pemasangan implan 2 batang ya, mulai dari efek samping, pengalaman kalian gitu ya. Nah, sekarang Bu Eva akan masuk ke sebelum simulasi ya, video pemasangan implan 2 batang. Jadi bagaimana persiapan alat dan bahan yang kita lakukan pada pemasangan implan 2 batang. Oke, untuk akses video ini kalian bisa melakukan melalui Hebat e-learning. Ya, berikut videonya. Ya, sekarang kita langsung lanjut ke simulasi pemasangan implan 2 batang. Jadi simulasi ini merupakan salah satu strategi pembelajaran yang memberikan pengalaman nyata, baik itu secara kognitif, psikomotor, domain efektif kepada mahasiswa, sehingga kita terfasilitasi dalam setiap pembelajaran. Oke, untuk komponen simulasi, gitu ya, nanti kita ada simulator, kasus, prosedur dan alat, partisipan, dan fasilitator. Saya akan menjadi fasilitator. Partisipan nanti kita akan bagi, prosedur dan peralatan nanti akan ada di ruang laboratorium, kasus dalam bentuk skenario, dan simulator adalah alat yang akan membantu kita dalam melakukan simulasi pemasangan implan 2 batang. Nah, simulasi ini nanti bertahap, mulai dari kita cek skenario pemasangan, kita bagi partisipannya, terus kita lakukan simulasi dan membahas feedback terkait simulasi tersebut. Jadi ini adalah referensi yang digunakan untuk pemasangan implan 2 batang dan pelayanan kontrasepsi pada umumnya. Nah, untuk tadi hasil kegiatan hari ini silakan kalian upload laporan kasus sebagai assessment ya. Nanti bisa dibuka Hebat e-learning-nya, dipilih mata kuliah pelayanan kontrasepsi, terus kalian bisa upload untuk laporan kasus hari ini.
Gitu ya, diskusi kasus hari ini. Oke, terus untuk akses materi terkait video dan kegiatan simulasi, kalian juga bisa melihat dari simulasi pemasangan implan 2 batang. Gitu. Nanti bisa diklik akan muncul materi hari ini. Oke. Untuk tugas ya, laporan presentasi kasus untuk minggu ketiga, kita nanti kan ada presentasi kasus ya. Nanti kita ketemu lagi untuk materi berikutnya. Silakan ditulis dalam bentuk Word dan diupload di laporan kasus di minggu ketiga. Oke, baik. Sebelum kita ke lab, gitu ya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan pemasangan implan 2 batang, apa yang perlu kita perhatikan? Ya. Silakan. Ya Bu, saya izin menjawab. Jadi yang pertama itu mengenai pencegahan infeksinya. Lalu yang kedua itu alat dan bahan apa saja yang kita gunakan pada saat pemasangan implan. Ya. Oke, bagus ya. Terima kasih. Ya betul ya. Jadi pemasangan implan 2 batang itu harus memperhatikan pencegahan infeksi dan alat serta bahannya. Baik, ada lagi yang mau menanggapi? Izin menambahkan Ibu. Ya, silakan. Mungkin KIE pasca pemasangan. Iya, betul. Bagaimana KIE pasca pemasangannya? Baik Ibu, izin menanggapi. Oke. Mungkin yang pertama mencegah supaya tidak terkena air. Oke. Kedua, mungkin dari pola nutrisinya supaya lukanya cepat sembuh. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk memberitahu jadwal kontrol ulang. Mungkin 7 hari atau 1 minggu. Iya, betul sekali ya tadi yang disampaikan Ima ya. Baik, terima kasih Ima untuk jawabannya, bagus sekali ya. Untuk hari ini kita selesai untuk diskusi kasus. Setelah ini kita lanjut ke ruang lab untuk simulasi. Ya, jangan lupa untuk tugas silakan di-upload dalam bentuk Word ke Hebat e-learning. Sedangkan untuk materi bisa kalian akses juga di Hebat e-learning. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri diskusi kasus hari ini. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, baik. Tadi kita sudah melaksanakan diskusi kasus ya terkait pemasangan implan 2 batang. Saat ini kita akan melakukan simulasi pemasangan implan 2 batang. Metode yang dilakukan yaitu dengan simulasi. Jadi simulasi yang seperti Ibu Eva sampaikan tadi adalah melakukan tindakan yang menggambarkan sesuai dengan kenyataan. Gitu ya. Jadi ini ada skenario. Nanti saya bacakan skenarionya. Silakan dibagikan satu-satu. Oke, ada skenario untuk partisipan, kalian sebagai partisipan dan Bu Eva sebagai fasilitator. Ya. Untuk petunjuk bagi partisipan saya bacakan ya. Jadi topiknya adalah pemasangan kontrasepsi implan 2 batang di mana mahasiswa mampu melakukan pemasangan kontrasepsi implan 2 batang. Untuk tujuannya mulai dari tata laksana sesuai diagnosis, komunikasi efektif dengan anggota tim, pasien dan keluarga, pembagian kerja dan kerjasama tim, berpikir kritis dalam mengambil keputusan klinis, serta mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, untuk partisipannya, mungkin untuk partisipan bisa dibagi ya. Partisipan yang pertama adalah bidan pertama. Bidan pertama ini bertugas untuk melakukan pemasangan dan edukasi pasca pemasangan implan 2 batang. Mungkin ada dari kalian yang bersedia untuk menjadi bidan 1? Saya bersedia. Oke, ya dengan Melsa ya. Oke, baik. Untuk bidan 2, partisipan yang kedua? Saya bersedia. Ya, dengan Ima, ya. Oke, untuk pemeran tambahan kita butuh Ibu sebagai calon akseptor implan yang akan dilakukan pemasangan. Oke, dengan Mbak Dina ya. Dan partisipan yang keempat itu adalah pendamping atau suaminya. Oke, terima kasih dengan Afifa ya. Untuk selanjutnya, untuk Lala sebagai observer berarti ya. Oke, di sini alokasinya untuk briefing sekitar 5 menit, implementasi nanti simulasi sekitar 10 menit, dan debrief di mana feedback akan diberikan selama 5 menit. Ya, skenarionya saya bacakan ya.
Untuk seorang perempuan P1001 berumur 25 tahun. Jadi beliau datang ke tempat praktek mandiri bidan bersama suami, alasannya ingin menggunakan kontrasepsi implan. Jadi ibu dan suami sudah diberikan konseling dan sepakat untuk dilakukan pemasangan implan 2 batang. Ibu dan suami sudah melakukan informed consent. Ibu sudah membersihkan lengan kiri, jadi lengan yang tidak dominan, untuk dilakukan pemasangan. Berikut alat dan bahan yang tersedia, nanti mungkin bisa dicek ya. Di sini ada duk, ada dep, ya, depers, ada handscoon, ada kom tadi sesuai dengan video yang sudah ditampilkan ya. Terus dan alat pemasangan implan, terus ada betadine, lidocain, dan APD yang digunakan. Oke, setelah itu kita lanjut untuk umpan balik. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan terkait skenario simulasi pemasangan implan 2 batang. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Oke, baik. Jadi silakan untuk melihat dulu alat dan bahannya. Setelah itu, kalau sudah siap, kita mulai untuk melakukan simulasi. Oke, baik. Silakan untuk memperhatikan atau menyiapkan alat dan bahannya, memastikan apakah ini sudah siap. Jika sudah siap, untuk simulasi bisa kita lakukan. Permisi ya. Bu, ini saya suntikkan suntikkan biusnya terlebih dahulu. Mungkin nanti agak sedikit sakit ya Bu ya. Permisi ya Bu ya. Ibu, ini kan sudah saya suntik bius ya Bu ya. Ini saya cek dulu ya Bu ya. Nanti apakah sakit atau enggak ya. Ini saya cubit, sakit? Enggak. Sakit? Enggak. Sakit Bu? Enggak ya. Bu, ini saya lakukan insisi ya Bu ya. Permisi ya, mungkin ada agak sedikit kerasa ya Bu ya, tapi nggak sakit ya. Permisi ya. Permisi ya Bu ya, jarum masuk ya Bu ya. Ini sudah ada 2 batang ya Bu ya. Ini ya Ibu bisa raba sendiri. Ini coba permisi Bu, pinjam tangannya terlebih dahulu. Ini ya Bu ya, ada 2 batang ya Bu ya. Ya. Bisa diraba ya Bu ya. Ibu, ini saya akan pasang plaster dan nanti akan saya perban ya Bu ya. Nanti ini jangan sampai kena air ya Bu ya. Ini perban. Ini jangan sampai kena air selama 7 hari. Nanti bisa kontrol, nanti kita lihat apakah lukanya itu sudah sembuh atau belum ya Bu ya. Bu, ini kan sudah dipasang implan 2 batang. Ini jangka waktunya 3 tahun. Jadi misalkan Ibu sebelum 3 tahun ingin merencanakan kehamilan lagi, itu bisa dipasang sewaktu-waktu. Tapi batasnya sampai 3 tahun ya Bu ya. Untuk perawatan lukanya jangan sampai kena air terlebih dahulu selama 7 hari. Misalkan boleh mandi tapi jangan sampai kena lukanya ya Bu ya, supaya cepat kering juga. Kemudian jangan tarak makan supaya lukanya cepat kering. Perbanyak makan protein untuk membantu penyembuhan lukanya. Kemudian untuk makanannya banyak-banyak protein juga. Kemudian untuk kontrolnya 7 hari ya Bu ya. Mungkin ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya. Nanti akan diberikan obatnya itu untuk meredakan rasa nyeri pasca insersi tadi, pasca tadi ya Bu ya.
Ya, tadi kita sudah mulai ini ya, sudah melakukan simulasi. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, gimana perasaannya yang melakukan simulasi? Mungkin bisa menyampaikan satu kata tentang perasaannya dan apa yang mau ditingkatkan ya dari simulasi yang sudah dilakukan. Mungkin untuk perasaan ya Bu ya agak sedikit derdek ya Bu ya, karena baru pertama melakukan, kemudian walaupun itu dengan pantum tapi karena kita sebelumnya belum pernah mencoba, mungkin ini sebagai pengalaman pertama. Mungkin nantinya jika turun ke lahan mungkin pastinya lebih derdek lagi, tapi dengan adanya praktek seperti ini kita lebih siap lagi untuk kedepannya. Mungkin karena ini dilakukan satu kali, untuk pengerjaannya kurang maksimal ya Bu. Mungkin nanti bisa di lain kelas ini juga mungkin bisa dicoba-coba untuk meningkatkan skill kita di pemasangan implan 2 batang ini Bu. Oke, baik. Kalau dari ibunya bagaimana perasaannya? Oke Bu, tadi untuk pemasangannya mungkin takut waktu pembiusan tadi ya, sebelum pembiusan, karena rasanya kayak takut kalau ini bakalan sakit waktu pemasangan, ternyata enggak. Ternyata setelah dikasih bius, ternyata sudah nggak kerasa apapun. Gitu sih Bu. Oke, ya. Berarti puas nggak dengan apa yang dilakukan oleh bidan 1 dan bidan 2? Lumayan puas Bu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya bidan 1 dan bidan 2 melakukan, itu percaya nggak dengan bidannya? Untuk tadi pemasangan, sudah percaya Bu. Oke, berarti dari sini kita dapat mengetahui bahwa sebelum kita bertemu dengan pasien, kita bisa mempersiapkan bagaimana performa kita, bagaimana cara kita melakukan komunikasi, bagaimana kita mempersiapkan alat dan bahan. Seperti itu ya. Baik, mungkin kita dengar dulu dari observer karena nanti ada umpan balik yang sudah diisi dan disampaikan oleh Mbak Lala, gitu ya. Baik, saya izin mengatakan apa yang sudah saya lihat ya Bu ya, dari tadi teman-teman sudah dipraktekkan. Untuk komunikasi antara tim dan kliennya sudah bagus, untuk yang jadi peran bidannya itu sudah sangat komunikatif dengan ibunya. Kemudian dari segi manajemen asuhannya juga sudah sesuai dengan manajemen asuhan yang telah kita pelajari ya Bu ya. Untuk pembagian kerjanya juga sudah tepat, namun mungkin ada sedikit tadi ada satu hal yang mungkin dari bidan 1-nya tidak meminta tolong dari bidan 2-nya, dan bidan 2-nya juga tidak mungkin kurang tahu inisiatifnya gitu ya Bu ya, tapi sudah bagus. Kemudian untuk dari kesehatan dan keselamatan kerjanya juga sudah diperhatikan, juga sudah bagus, mulai dari memakai APD untuk melengkapi dirinya sendiri, kemudian sudah dilakukan antiseptik buat kesehatan dan keselamatan dari ibunya. Kemudian untuk yang umum mungkin bagian insisi ya Bu ya, tadi saya melihatnya untuk insisinya 90 derajat, mungkin sudutnya yang benar menggunakan 45 derajat, begitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Lala sudah menyampaikan observasi dari apa yang sudah dilakukan simulasi. Oke, baik. Luar biasa ya kegiatan kita hari ini, yaitu simulasi pemasangan implan 2 batang. Tadi sudah dilakukan, walaupun ini pertama kali, tapi karena sudah sempat melihat pemasangan implan 2 batang dan sudah dilakukan praktek lab skill, saya yakin ini simulasi yang luar biasa dengan hasil yang baik gitu ya. Walaupun ada beberapa yang perlu kita tingkatkan, seperti sudut dari pemasangan implan itu yang tepat adalah 45 derajat. Jadi megangnya 45 derajat, terus di insisi gitu ya, di insisi tidak dengan 90 derajat. Seperti itu ya. Terus komunikasi antara bidan 1 dan bidan 2 sudah cukup baik, tapi bisa kita tingkatkan lagi dengan saling menyampaikan apa yang bisa kita bantu gitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah berpartisipasi untuk simulasi. Saya yakin ini pengalaman yang luar biasa. Kita berharap semua ketika nanti di minggu ketiga untuk evaluasi semua mendapatkan nilai yang terbaik dan pengalaman yang luar biasa juga. Kita akhiri untuk pertemuan simulasi. Mohon maaf mungkin ada yang kurang berkenan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.